bicara digital. Digital pada provinsi. Di mana susah adalah kawasan desa. Di mana adalah digital. Inilah Indonesia bicara digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Tentunya kita akan sampai kepada narasumber yang berikutnya, yaitu narasumber yang keempat bersama Bapak Asyari Abdullah Esos MIKOM yang pada siang hari ini akan membahas tentang milenial produktif di era digital. Tentunya Bapak Asyari ini telah menempuh pendidikan di S2 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, S1 Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan tentunya juga telah menempuh pendidikan di MAKPP Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Memiliki skill atau kemampuan di bidang komputerisasi, kemudian drafting atau konseptor. Selain itu juga memiliki skill di bidang public speaking dan communication specialist. Luar biasa sekali. Dan tentunya langsung saja kita sapa pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Asyari. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Mbak Ayu gimana kabarnya? Saya juga sehat Pak. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak, walau di tengah pandemi seperti ini. Baik, Pak Asyari tentunya sudah siap untuk menyampaikan materinya? Insya Allah. Baik, untuk itu rekan-rekan para peserta, kembali akan kita simak pemaparan materi yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Asyari Abdullah Esos MIKOM. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu para narasumber, ada Bapak Arif, ada Bapak Asrul, dan juga Bapak Prof. Syafrinaldi, dan terakhir izinkan saya Asyari Abdullah, dosen ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru, untuk menyampaikan materi pada webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 ini dengan tema milenial produktif di era digital. Dan tentunya yang tak kalah pentingnya Mbak Moderator, Mbak Ayu Amelia yang selalu ceria memandu acara kita ini sampai akhir. Baik, Bapak Ibu, para peserta, kemudian adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Nah, mungkin para narasumber terdahulu juga sudah menyinggung tentang bagaimana data penetrasi internet di Indonesia. Nah, APJI sudah mencatat berdasarkan survei APJI di akhir 2020 itu 73,7% atau setara dengan 196,71 juta dari total 266 juta jiwa penduduk Indonesia. Rakyat Indonesia alhamdulillah sudah terhubung ke internet. Nah, kemudian itu dalam konteks secara nasional. Nah, dalam konteks kita lokal Provinsi Riau, berdasarkan masih dari survei APJI,
Nah, itu masyarakat Provinsi Riau sudah terhubung ke internet sebanyak 65,3% per tahun 2020. Artinya, lebih dari setengah warga Riau, masyarakat Riau sudah menikmati yang namanya akses dan kemudahan fasilitas yang disediakan oleh internet. Nah, ini juga sudah dibahas oleh para narasumber yang terdahulu. Ini yang dikeluarkan oleh Hootsuite. Nah, penduduk Indonesia secara nasional menghabiskan rata-rata 8 jam per hari untuk melakukan aktivitas online di dunia mayantara atau di jagat maya. Nah, kemudian 2 jam dihabiskan untuk nonton streaming, 3 jam dihabiskan untuk sosial media, kemudian dan lain-lain. 1 jam didengarkan untuk nonton musik, setengah jam dengarkan radio. Nah, artinya hari ini kita sebagai masyarakat digital tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Nah, kalau kita lihat lagi dari data We Are Social dan Hootsuite ini untuk kategori Indonesia. Nah, Indonesia, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, ternyata masyarakat Indonesia 93,8% dari warga Indonesia yang menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk beronline ria di dunia online, berselancar di dunia maya, menghabiskan waktunya untuk menonton YouTube. Itu 93,8%. Kemudian disusul oleh penggunaan fasilitas chatting WhatsApp, itu sebanyak 87,7%. Di bawah itu bertengger mengakses Instagram. Nah, Instagram sebagai platform yang awalnya berbasis kepada foto dan video, dan akhir-akhir ini ternyata platform ini sudah berkembang begitu pesat. Kemudian ada lagi Facebook. Nah, kalau Facebook ini kan kalau mahasiswa komunikasi bilangnya, kamu pakai Facebook nggak? Kata dia bilangnya gini, wah, Facebook itu yang sosial media ayah saya itu ya Pak. Nah, karena hari ini anak-anak milenial itu mereka lebih lebih nyaman sekarang di platform yang kita sebut dengan TikTok. Kemudian di bawah itu ada Twitter, ada Facebook Messenger, Line, dan sebagainya. Meskipun pada posisi TikTok itu berada di angka 38,7%. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian karena tadi YouTube adalah platform yang pertama yang mayoritas dikunjungi oleh warga Indonesia, apa sih yang selalu dicari oleh masyarakat Indonesia di YouTube? Nah, yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia itu adalah mendengarkan lagu, kemudian mendengarkan ada DJ, kemudian ada juga nonton film, kemudian ada karaoke, ada melihat video TikTok yang sudah dibuat di platform TikTok, kemudian di-upload ulang di YouTube. Kemudian ada Upin Ipin, kemudian BTS, dangdut, nah, dan lain-lain. Artinya, karena data ini adalah masyarakat Indonesia lebih banyak menonton YouTube daripada melakukan aktivitas yang lain, tentu YouTube menjadi pangsa pasar yang sangat potensial untuk mengembangkan ekonomi digital, untuk mengembangkan kreativitas bagi generasi milenial. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyinggung sedikit tentang apa sih yang disebut dengan generasi milenial. Nah, jangan kadang-kadang kita kan kaku atau orang cerita generasi milenial semuanya ngaku anak milenial. Nah, oke. Kalau kita lihat data yang dikeluarkan, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh AC Nielsen tahun 2014,
maka ada beberapa jenis generasi yang sudah dikategorikan oleh Nielsen. Yang pertama itu Greatest Generation. Greatest Generation ini lahir berkisar antara tahun 1901 sampai 1924. Itu disebut dengan Greatest Generation. Setelah itu, habis Greatest Generation, mungkin setelah itu lahir yang namanya Silent Generation. Silent Generation ini lahir berkisar tahun 1925 sampai tahun 1945, sampai kemerdekaan kita. Itu disebut dengan Silent Generation. Kemudian setelah Silent Generation habis, maka lahir yang namanya Baby Boomers. Tadi juga sudah dibahas oleh para narasumber sebelumnya. Baby Boomers ini lahir dari tahun 46 sampai tahun 64. Nah, mungkin orang tua kita mungkin berkisar umurnya lahir dari tahun 46 atau sampai 64. Kemudian para hadirin, habis Baby Boomer muncul lagi Generation X atau X Generation yang lahir tahun 65 sampai 76. Dan nah ini dia. Kemudian generasi milenial atau Y Generation atau generasi Y atau generasi milenial lahir tahun 77 sampai tahun 95. Nah, saya yakin dan percaya peserta ini mayoritas pasti berada pada generasi milenial dan Z generation. Nah, sedangkan generasi milenial ini terbagi kepada dua, youngers milenial, yaitu berkisar umurnya 18 sampai 27 tahun, kemudian olders milenial, yaitu 28 sampai 36 tahun. Dan terakhir itu adalah Z generation. Nah, atau generasi Z yang lahir tahun 95 sampai hari ini. Nah, itulah berdasarkan pemetaan yang dibuat oleh Asher Nielsen dalam sebuah laporannya di 2014. Nah, atas dasar ini baru kita akan bercerita. Nah, dalam konteks Indonesia, merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh indonesiabaik.id, pada tahun 2000 lalu, pada tahun 2020 atau tahun lalu, 34% penduduk Indonesia adalah generasi milenial, 34%. Dan akan terus mendominasi hingga tahun 2035. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita karena ini sampai 2035 akan mendominasi Indonesia, akan mendominasi negara yang kita cinta ini, kita rasanya perlu mengetahui sifat perilaku milenial Indonesia yang sudah dirangkum oleh indonesiabaik.id. Itu ada 9 kriteria, ada 9 karakter perilaku milenial Indonesia. Yang pertama itu adalah kecanduan internet. Nah, sebetulnya ini masyarakat milenial, anak milenial bukan di Indonesia saja, tapi ini wabahnya mendunia, mengglobal. Anak milenial sudah dipastikan pengguna internet. Nah, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh anak milenial, menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk berselancar, chatting, membuat konten, dan lain-lain. Kemudian kedua, perilaku milenial Indonesia itu yang terrecord itu dalam sebuah survei, yaitu mudah berpaling ke lain hati. Nah, jadi anak milenial itu dalam tanda kutip tidak loyal. Nah, tidak setia, mudah berpindah ke lain hati. Tingkat loyalitasnya sangat rendah. Mungkin ini bisa kita diskusikan lagi. Kemudian yang ketiga itu, dompetnya tipis. Nah, apa yang dimaksud dengan dompet tipis di sini? Bukan anak milenial itu tidak punya uang. Tapi berdasarkan survei, 59% anak milenial Indonesia lebih menyukai transaksi non-tunai. Nah, makanya sekarang e-money itu berkembang dengan begitu pesat. Ditambah lagi, anak milenial ini, dia merupakan adalah digital native. Digital native ini adalah, dia memang merupakan penduduk digital. Sehingga tidak perlu lagi mereka dikursuskan
kasih aja handphone baru, kasih gadget baru, secara otomatis mereka akan bisa mempelajari, mereka akan bisa berakselerasi. Beda dengan kalangan yang non milenial, mereka itu disebut dengan digital imigran. Nah, orang-orang yang lahir di bawah atau maksimal 79 itu disebut dengan digital imigran, adalah orang-orang yang berimigrasi ke digital. Nah, kemudian yang keempat adalah kerja cerdas dan kerjanya cepat. Kenapa? Karena tadi anak milenial ini mudah beradaptasi dan bekerja lebih efektif dan produktif. Kemudian yang kelima, mereka bisa apa saja. Anak milenial terbiasa multitasking, mampu mengerjakan pekerjaan 2-3 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini kelebihan dari anak milenial. Kemudian yang keenam, liburan kapan saja. 1 dari 3 milenial Indonesia liburan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Itu 1 dari 3 orang. Nah, kemudian apalagi perilaku milenial Indonesia hari ini? Nah, yang ketujuh, cuek dengan politik. Milenial hari ini mereka cuek dengan politik. Lebih menyukai film, olahraga, dan IT. Coba lihat nih, adik-adik mahasiswa pasti semuanya demam, rata-rata demam K-pop, demam nonton Korea, atau main PUBG, main games online. Adakah mereka bercerita tentang politik, bagaimana kondisi politik tanah air hari ini? Minim di antara mereka yang aware, yang memberikan perhatian mereka terhadap kondisi perpolitikan, sosial politik tanah air hari ini. Kemudian yang ke-8, suka berbagi. Milenial lebih suka masalah sosial. Mereka memiliki rasa sensitivitas yang cukup tinggi. Mereka suka berbagi, memiliki solidaritas. Maka sebentar-sebentar kalau kita lihat anak milenial yang akan menggerakkan. Ada ini nenek yang butuh bantuan, anak milenial yang akan viralkan, sehingga nenek ini mendapatkan bantuan uluran tangan daripada para netizen yang ada. Kemudian yang uniknya itu adalah anak milenial itu tidak harus memiliki. Nah, ini dia, mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Bagi milenial, akses itu lebih penting daripada kepemilikan. Nah, jadi gitu. Makanya kan sekarang ini orang ngapain kita beli mobil mewah-mewah? Ternyata kita juga bisa pakai menyewa mobil mewah. Nah, jadi kemudian pada kesempatan ini saya ingin bercerita. Hari ini Indonesia kita semua tidak berada dalam keadaan baik-baik saja. Corona selalu mengintai kita di mana saja. Corona menjadi ancaman kita berbangsa dan bernegara, menjadi musuh bersama yang harus kita kita lawan, kita cegah, sehingga kita berdoa bersama. Semoga Indonesia, Republik yang kita cintai ini cepat terbebas dari yang namanya virus corona. Nah, karena corona ini juga lah landscape kehidupan dunia, termasuk Indonesia di dalamnya, berubah. Hari ini, dulu kita jarang mendengarkan study from home, belajar dari rumah. Hari ini semuanya kita belajar dari rumah. Kita jarang mendengarkan istilah bekerja dari rumah, work from home. Hari ini kita bercerita tentang bekerja dari rumah. Nah, jadi ketika WHO mengumumkan di awal Maret 2020 corona menjadi pandemik global, maka ketika itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan harus kita bekerja dari rumah. Kita tidak harus berproduktivitas, tapi tempatnya dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, tentu budaya kerja ini tentu akan berbeda. Biasanya kita bekerja di kantor, di ruangan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita bekerja di rumah. Kita gugup dengan dengan revolusi digital yang sangat luar biasa. Kemudian anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk kita sebagai dosen dan mahasiswa, kita juga sudah terbiasa sekolah atau belajar dari rumah. Tentu belajar dari rumah menimbulkan polemik tersendiri, menimbulkan manfaat dan mudarat tersendiri.
yang tentunya juga bisa kita diskusikan ke depannya. Kemudian, nah ini ada lagi yang namanya budaya baru, shopping from home, belanja dari rumah. Kita sambil tidur, karena kan hari ini mahasiswa bilang ini adalah rebahan adalah kita. Mahasiswa sambil rebahan bisa kuliah, sambil rebahan bisa shopping, sambil rebahan bisa nonton. Nah, kemudian ternyata budaya kita ini bergeser lagi dari yang setiap hari atau setiap saat ke mall mencari mau shopping, ternyata kita sudah bisa shopping di ujung tangan kita, di atas layar smartphone kita sendiri. Nah, ini mungkin sisi positif dari corona. Kemudian juga tren baru itu adalah karena kita sering di rumah, bosan, tidak ada karena hanya ruang dan aktivitas itu saja yang kita lakukan dalam waktu yang cukup lama, maka lahir lagi watching from home, menonton dari rumah. Maka lahirlah platform-platform yang menyediakan video on demand seperti Netflix, iFlix, dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Jokowi, kemudian Menteri Kominfo sudah mencanangkan gerakan literasi digital pada Mei bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Nah, ini ada kompetensi literasi digital. Japelidi menerapkan ada 10 kompetensi. Tular Nalar ada 8 kompetensi. Badan Cyber dan Sandi Negara ada menetapkan 5 kompetensi. Sedangkan Kominfo sendiri dan Deloitte Siberkreasi menetapkan 4 area kompetensi literasi digital. Yang pertama itu adalah digital skill, digital culture, digital ethic, digital safety, yang telah disampaikan oleh narasumber terdahulu. Dan saya sebagai narasumber terakhir diberikan kesempatan untuk berbicara dalam perspektif digital culture. Mohon izin Pak Asyari, waktu yang tersisa tinggal 3 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Nah, menjadi milenial produktif di era digital itu, ini mungkin ada beberapa yang bisa kita kita kerjakan bagi adik-adik milenial. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama itu adik-adik mahasiswa bisa menjadi reseller atau dropshipper online shop. Nah, merujuk kepada data Forbes pada Juni 2020 lalu, ternyata seiring dengan wabahnya corona, ternyata bisnis retail ini termasuk salah satu sektor yang bertahan cukup baik di tengah pandemi. Tentu ini berpotensial bagi adik-adik mahasiswa untuk melakukan reseller atau dropshipper. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu adalah bisnis kuliner. Merujuk kepada hasmikro.com, kuliner dan fasilitas pesan antar menjadi sesuatu hal yang favorit ketika corona melanda di Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi peluang usaha kreatif bagi adik-adik mahasiswa, adik-adik milenial untuk tetap produktif di era pandemi. Kemudian karena keterbatasan waktu, ada pet shop atau menyediakan fasilitas makanan kucing, makanan hewan, fasilitas yang dibutuhkan hewan. Karena menurut businesstown.com, pemilik hewan peliharaan selalu menaruh perhatian terhadap kesejahteraan hewan mereka. Oleh karena itu, ini pet shop ini menjadi peluang di era pandemi. Kemudian juga ada tutor fitness online, karena orang-orang sudah suntuk, mereka pengen juga segar bugar. Oleh karena itu mau pergi ke tempat nge-gym tutup, mungkin tutorial fitness online ini bisa dibuat oleh adik-adik mahasiswa yang memang fokus dalam usaha fitness dan lain sebagainya. Kemudian apalagi bimbel online. Nah,
karena corona orang semuanya school from home, belajar dari rumah, maka ini menjadi permasalahan tersendiri. Maka bimbel online juga menjadi peluang yang sangat luar biasa yang bisa adik-adik lakukan. Bimbel apa? Bimbelnya ngajar ngaji, atau matematika, atau bahasa Inggris, atau apa yang bisa adik-adik lakukan. Ini bisa juga menjadi sumber-sumber cuan yang bisa dikerjakan selama corona berlangsung. Nah, kemudian yang terkala penting itu adalah adik-adik mahasiswa, sama yang disampaikan oleh narasumber tadi, ketika ditanya apa cita-citamu, cita-citanya tidak lagi menjadi dokter, tidak lagi menjadi dosen, tapi mereka pengen menjadi YouTuber, menjadi content creator. Nah, jadi merujuk kepada Forbes Indonesia itu ada 10 digital content creator Indonesia. Atta Halilintar, Bintang Emon, David Brandy, Helmi Yahya, Just No Limit, Kui Entertain, Raditya Dika, Tai Lalat, Tasya Parasha, Words Genius. Nah, ini menjadi bisa ada jadikan sebagai contoh bagaimana menjadi seorang digital content creator. Kemudian yang ketujuh itu ya masih berhubungan menjadi YouTuber influencer. Nah, menjadi YouTuber influencer menjadi pekerjaan baru bagi anak milenial seiring dengan boomingnya era digital, dunia maya, jagat mayantara hari ini. Oleh karena itu kita memanfaatkan, jangan kita habiskan kuota kita hanya melihat konten orang, tapi mari kita memulai dengan apa yang kita hobi, apa yang disukai oleh orang lain. Kemudian menjadi jasa edit foto video. Menjadi jasa edit foto video ini bisa juga dilakukan oleh sekalian. Sudah banyak platform terbuka, aplikasi gratis yang bisa digunakan untuk mengedit video atau foto secara powerful. Dan ini juga tentu kan menghadirkan pundi-pundi uang bagi kita bersama. Kemudian ada nomor 10 itu adalah penulis lepas. Penulis lepas ini ya seiring konten kreator membumi, YouTuber naik daun, influencer lagi trending, maka penulis lepas pun juga menjadi peluang yang tak kalah pentingnya bisa adik-adik mahasiswa coba untuk mendapatkan uang di masa pandemi. Kemudian yang terakhir itu adalah penjual foto. Bagi adik-adik mahasiswa kan punya handphone yang canggih, handphone yang sangat luar biasa, harga sampai 10 juta, 20 juta handphonenya, kameranya sudah setara dengan DSLR. Nah, foto daripada menumpuk di memori, di storage handphone Anda, alangkah lebih baiknya foto-foto tadi yang bagus-bagus itu dijual di shutterstock.com, di adobestock.com, Dreamtime, iStock Foto, Pre Digital Foto, 500px dan lain-lain, sehingga nanti foto yang dibeli oleh orang itu akan sharing ini dibagi sekian persen untuk platform, sekian persen untuk sang pemilik foto. Nah, mungkin Mbak Ayu itu saja sebagai pengantar diskusi kita sore hari ini sebagai narasumber terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa berbagi. Tentu pertanyaan dan diskusi kritikan dari adik-adik mahasiswa sangat kami tunggu. Kepada Mbak Ayu kami kembalikan. Terima kasih Mbak Ayu. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asyari Abdillah Esos MIKOM yang telah menyampaikan materinya, tentunya menjadi narasumber kita yang terakhir pada siang hari ini ya, yang mengangkat tema milenial produktif di era digital. Luar biasa sekali, tadi disebutkan juga beberapa ciri-ciri perilaku seorang milenial ya. Salah satu cirinya adalah kecanduan internet, kemudian juga di samping itu juga memiliki kemampuan untuk kerja cerdas dan juga kerja cepat dan cuek dengan politik, suka berbagi dan lain sebagainya. Tentunya salah satu yang perlu kita garis bawahi bahwa generasi milenial cenderung kecanduan dengan internet. Semoga dengan kecanduan ini bisa dimanfaatkan dengan positif ya. Artinya pada saat Anda memegang gadget Anda tidak melulu harus mencari konten-konten yang tidak bermanfaat, hanya menonton saja. Tapi bisa dimulai untuk
menggali potensi diri, kesukaan diri, kira-kira sukanya terkait apa ya, dan nanti bisa ikut menjadi konten kreator ya. Karena tentunya generasi milenial juga pada saat ini memiliki kesempatan atau peluang atau juga menjadi keinginan untuk menjadi YouTuber, influencer, kemudian juga lapangan pekerjaan yang dulu tidak ada sekarang justru menjadi trending seperti itu. Bisa dicontohkan dengan jasa edit foto, video, kemudian penulis lepas, dan juga penjual foto yang mungkin pada saat dulu itu apa ya itu? Kayaknya tidak ada gitu. Dan saat ini justru menjadi pekerjaan yang sangat diminati oleh generasi milenial. Oke, luar biasa.